Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa iza aradallahu biqaumin su'an fala maraddalah wa ma lahum min dunihi min wal. Pendengar yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya akan kembali mengulas tentang pentingnya sebuah perubahan, atau dengan kata lain perubahan sebuah keharusan. Tadi saya membacakan surat Ar-Ra'd ayat 11. Allah sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya. Dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka sekalian. Pendengar yang berbahagia, ayat ini menjelaskan pentingnya sebuah perubahan dalam kehidupan pribadi maupun umat atau organisasi. Tanpa perubahan kehidupan pasti akan mati atau minimal tidak akan berkembang. Yang demikian ini adalah salah satu sunatullah di muka bumi ini. Oleh karena itu Allah tegaskan dalam firman-Nya tadi, sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Ayat ini merupakan peringatan bagi siapapun kita yang tidak tunduk kepada sunatullah atau hukum ketetapan Allah di muka bumi ini. Kondisi suatu umat akan tergantung pada perilaku umat itu sendiri. Selama mereka enggan berubah, baik perilaku maupun kejiwaannya, maka Allah pun tidak akan berkehendak untuk mengubahnya. Sebagaimana dalam surah Al-Imran ayat 140, beliau menjelaskan bahwa kehidupan di dunia ini terus berputar. Kadang di atas, kadang juga di bawah. Semua itu tergantung penyikapan manusia terhadap sebuah kehidupan yang ia jalani. Atau dengan kata lain, selama manusia tidak mau berubah, berusaha untuk mengubahnya sendiri dari satu kondisi, maka Allah pun tidak akan memberikan perubahan terhadapnya. Bahkan Sayyid Qutb dalam tafsirnya fi Dhilal Quran mengatakan bahwa ayat tadi atau ayat Ar-Ra'd ayat 11 tidak perlu begitu jelas bahwa atau tidak perlu sebuah penafsiran di mana kehendak Allah terhadap apa yang terjadi pada suatu umat tergantung pada perilaku umat itu sendiri. Walaupun Allah mengetahui akan segalanya, namun kejadian tadi tidak lain hanyalah merupakan hasil perilaku mereka sendiri. Begitulah sunatullah sebagaimana Allah tetapkan atas umat-umat sebelumnya. Pendengar yang berbahagia, sesungguhnya ketertinggalan dan kemerosotan suatu kaum atau umat atau seseorang atau organisasi kita sekarang atau Islam sekarang ini tidak lepas dari faktor internal umat itu sendiri atau dari seseorang itu sendiri. Di samping memang konspirasi eksternal yang telah banyak menenggelamkan umat ini ke dalam keterpurukan, realita umat sekarang ini menunjukkan mereka betul-betul jauh dari Al-Quran dan Sunnah. Bahkan Islam betul-betul asing dalam diri umat. Padahal Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah dengan kitab ini atau Al-Quran mengangkat dan menghinakan sebuah kaum. Hadis riwayat Imam Muslim. Oleh karena itu, minimal ada 3 pilar agar umat ini bisa bangkit kembali, bangun dan dari keterpurukannya. Pertama, terpenuhinya sumber daya manusia yang betul-betul cerminan dari ketangguhan, keimanan yang benar. Keimanan yang mampu melahirkan energi yang dapat membangkitkan dan mampu memberikan kontribusi nyata dalam kehidupan real umat. Yang kedua, melakukan hijrah, terutama hijrah non-fisik, karena inti dari perubahan adalah hijrah. Karena kenyataannya banyak dari atau di antara kita, baik itu secara umat Islam atau pribadi, yang masih terjerumus atau terpesona dalam kubangan pemikiran tradisi lama atau kebudayaan yang masih dianggap relevan.
Mereka inilah yang harus segera bertobat dan hijrah kepada Islam secara total, sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 208. Hal yang ketiga, jihad dengan segala arti dan pemahaman yang terkandung di dalamnya. Dengan ruh jihad, eksistensi dan gengsi umat akan terjaga. Jihad yang kita maksud adalah jihad dengan pengertian yang sangat luas, menyangkut semua sendi kehidupan umat. Oleh karena itu, jihad merupakan teknologi Islam yang akan memberikan hasil produksi dalam kondisi damai dan pertahanan dalam kondisi perang. Tapi jihad ini bukan untuk sekadar mencapai kesejahteraan ekonomi atau kestabilan politik sebagaimana di barat, melainkan jihad yang mampu mengantarkan risalah Islam ke seluruh jagat raya ini. Sahabat pendengar yang berbahagia, ini saja yang dapat saya sampaikan. Tentu masih diperlukan waktu dan jihad atau usaha kita untuk senantiasa berada pada posisi yang terbaik di tengah-tengah umat yang sangat heterogen ini. Mudah-mudahan kita sebagai pribadi, organisasi kita yang kita cintai, atau universitas yang kita cintai ini semakin digemari, diminati oleh orang-orang baik, orang-orang yang mampu mengadakan perubahan ke jalan yang lebih baik atau lebih memajukan untuk kita sama-sama di Universitas Muhammadiyah Palembang yang sangat kita cintai ini. Nasrunallahu wa fatun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.